Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Alking. Di video kali ini gue bakal mau sedikit cerita karena setelah melakukan perjalanan touring jauh dari Tangerang ke Lombok, motor gue harusnya memang harus di check up ya. Kita check up semuanya. Setelah kemarin gue bikin video kondisi motor gua tuh kayak gimana, trouble-nya tuh apa aja, ternyata alhamdulillahnya sih trouble-nya nggak ada, cuma kabel gas sama rantai aja kendor. Kalau rantai kan memang wajar lah ya. Nah, hal penting yang kalian harus lakukan adalah ketika kalian habis touring jauh atau lebih dari 500 km atau 1000 ya, kalau misalnya 500 meter, misalnya kalian dari Jakarta ke Jawa itu kan sekitar 500 meter. Nah, kalian harus cek juga, apalagi kalau kalian mudik lah, anggap aja ini touring itu kayak mudik lah. Nah, ini gue setelah melakukan dari Tangerang ke Lombok itu sekitar 1000 lebih kilometer lah, dan alhamdulillahnya kemarin tuh nggak ada trouble sama sekali, alhamdulillahnya. Dan harus harus kita cek gitu loh ketika perjalanan jauh tuh, entah kita baru sampai besoknya atau 2 hari 3 harinya, kita langsung cek buat ngelihat kondisi motor kita dari segi karburatornya aman apa enggak. Sama kemarin kan gue sedikit bikin video karena di karburator kan gue udah mulai kotor, gue juga udah bilang ini memang harus dicek. Nah, kemarin tuh udah gue servis semua, udah gue cek dari kaki-kaki aman. Yang gue cek sih paling fatal tuh mesin. Jadi kemarin tuh gue ngecek di bagian karburator, gue servis ya. Kemarin kan gue sedikit ngeliat kondisi motor gue ya, kalau kondisi kan kita belum ngeliat dalamnya ya, jadi lihat dari luarnya apa aja yang trouble, apa yang kurang. Nah, setelah kemarin gua melakukan servis atau tune up atau check up, ketika kita sudah melakukan perjalanan 1000 km, mau lebih mau kurang, pokoknya kita harus check up aja. Semua motor pasti begitu, mau motor 4 tak atau 2 tak, karena ya memang penting sih kalau untuk check up itu. Nah, di sini gua mau bahas untuk check up motor gua ya. Check up motor gua tuh di 2 tak ya, di 2 tak. Paling utama sih kemarin gue check up bagian busi sebenarnya masih bagus, cuma kata gue lah, mumpung udah di Lombok, maksudnya udah dipakai buat harian sini, ya udahlah ganti aja baru. Jadi yang lama buat backupan aja atau buat cadangan. Nah, ini gue copot, gue pakai kabel RS1 yang pernah gue bikin video itu di sana, masih di Tangerang. Nah, kemarin tuh gue ngecek, jadi bagian lidah membran gue tuh pecah. Nih, kalian bisa lihat videonya ya. Nah, itu dia. Jadi itu pecah. Untungnya aja ketika gue check up, kan gue bongkar semuanya nih karbu. Ya, karbu kan kemarin kotor ya, memang harus dibersihin. Nah, habis itu langsung ke bagian membran. Kita lihat maksudnya kondisi lidah membrannya masih oke apa enggak. Nah, ketika dicek ya itu kondisinya yang tadi di video itu, di foto itu. Jadi bagian di lidah membran sih, karena kan ya perjalanan 1000 km, gila apa ya, 2 tak apalagi ya, pokoknya ya paling fatal ya di karbu kotor biasanya kan, karena kebanyakan oli samping sama di membran. Ini udah gue ganti packing, jadi itu udah gue ganti packing di membrannya, sekalian bongkar gue ganti. Sama bagian ini nih, packing knalpotnya kemarin juga sempat bocor, daripada bongkarnya nggak ganti sekalian, ya lebih baik gue ganti, karena biar nggak bongkar pasang gitu loh. Males kalau kita udah bongkar pasang gitu loh. Dan alhamdulillahnya dari bearing. Oh ya, satu lagi guys, jadi ketika kemarin gua ngecek, gua tune up sekalian nyetir rantai,
ternyata ya guys ya, ternyata bagian baut ini nih, baut nap gearnya ini di gear belakang kendor. Cuma untung kan ada penahannya, jadi dia nggak keluar gitu loh. Jadi ketika dia kendor ya udah kendor aja gitu. Makanya kemarin gue sekalian setel rantai itu, sekalian check up semua, alhamdulillahnya nggak copot gitu loh. Dan tinggal gue kencengin lagi sih, itu aja sih ya, namanya kita melakukan perjalanan jauh ya. Maksudnya memang harus kita cek semua sih, maksudnya kita normalin lagi kayak kita sebelum berangkat aja sih guys. Jadi kita harus bener-bener check up semua, kita pastikan aman buat harian kita dan perjalanan kita nanti selanjutnya. Nah, oli samping sendiri gue pakai Idemitsu karena di sini jarang atau langka Eneos ya guys ya. Gue juga heran kenapa gue kalau pesan online ongkirnya juga sama aja kata gue, sama kayak harga Idemitsu di sini. Tapi coba nanti gue cari-cari spare part yang benar-benar komplit. Tapi di sini tuh memang rata-rata, gue nanya ke teman-teman gue yang Ereking dan 2 tak lainnya, memang oli Eneos tuh memang ya mereka kebanyakan belum pada tahu ya, mungkin ya beredarnya mungkin masih di area Jawa, Tangerang, Jakarta lah. Kalau di sini rata-rata Idemitsu, Evalupro, Motul itu yang sering-sering dipakai, sama Sel ya, pokoknya yang sering-sering kita pakai aja sih. Jadi intinya di motor gue ini, setelah melakukan perjalanan jauh, kalian juga harus pastikan kalian harus ngecek motor kalian. Pasti namanya perjalanan jauh pasti yang tadinya kita prima jadi kayak semacam kayak ngedrop, tapi walaupun nggak ngedrop full, ngedrop setengah, kan kita ngerasa wah motor kita kayaknya kurang bertenaga. Ya udah kita cek. Memang itu harus yang kita lakukan sih setelah perjalanan jauh. Jadi video kali ini gue mau kasih tahu setelah melakukan perjalanan jauh apa yang harus kita lakukan. Kalau gue pribadi ya cek motor gue. Kalau untuk kampas rem kan memang kalau Ereking itu jarang loh habis kampas rem loh. Kampas gue tebel loh, jarang. Kampasnya aman, lampunya aman, pokoknya lampunya aman, knalpot aman ya. Semoga Mbak Darmo betah di Lombok. Nanti kalau ada event-event MotoGP kita bisa nonton langsung bawa motornya, semoga ya kalau ada rezeki. Jadi itu ya guys ya, video singkat gua. Jadi gua ngasih tahu kalau misalkan kalau kalian habis perjalanan jauh, kalian wajib check up lagi motor kalian, karena ya itu guys, kadang membran udah ngangap, kadang udah retak, tinggal nunggu pecahnya aja. Jadi itu gue tampilin beberapa bongkaran gue dari blok Seher. Nanti kalian bisa lihat dari ring semacamnya, pokoknya itu gue udah bongkar semua lah. Kalian bisa lihat di foto-foto tersebut. Oke guys, kali ini gitu aja video gua. Next gua bakal review apa ya, part-part Ereking gua lah. Ini kan gua nggak masang toolbox samping, nanti gua pasang dulu jadi biar enak dilihatnya apa aja yang gua pakai dan apa aja yang ada di motor gua. Oke guys, see you next time. Terima kasih, jangan lupa subscribe.